Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gradien untuk part kedua, yaitu gradien melalui titik. Ya, di sana saya berikan judul gradien melalui titik pusat 0,0 dan titik x, y. Jadi gradien pada pembahasan kali ini adalah gradien. Jadi kemiringan garis ya, kemiringan garis yang melalui titik 0,0, yaitu di sini titik 0,0 dengan titik x, y. X, y itu bebas ya. Jadi berada di sekitaran garis ini. Ya, x dan y itu artinya apa? Satu titik. Jadi bisa 2,3, 3, berapa dan seterusnya. Nah, rumusnya bagaimana untuk menentukan gradien? Dilihat di sini. Adalah M sama dengan X per Y. Jadi langsung saja titiknya misalkan X dan Y, maka gradiennya langsung aja di angkanya X berapa, Y-nya berapa. Tolong diperhatikan untuk positif dan negatifnya. Contoh soal, tentukan gradien persamaan garis melalui titik pusat dan titik 3,5. Jadi jawabannya bagaimana? Gradiennya melalui 0,0 dan 3,5. Jadi sesuai dengan rumus di sini, maka M-nya adalah X per Y. M-nya langsung aja. Nah, X-nya mana? X itu yang ada di depan, Y-nya yang di belakang. Maka rumusnya M sama dengan X per Y, yaitu 3 per 5. Nah, kita berikan contoh atau latihan ya. Tentukan gradien garis melalui titik 0,0. Jadi soal itu bisa menyebutkan titik pangkal dan bisa juga menyebutkan 0,0, titik 0,0 langsung dengan titik A min 20,25. Jawabnya langsung saja seperti contoh tadi. Gradien melalui 0,0 dan min 20,25 adalah, kita tentukan X-nya dulu. X yang berada di depan, Y yang berada di belakang. M sama dengan X per Y, sama dengan X-nya min 20, Y-nya 25. Berarti min 20 per 25. Disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Min 20 dibagi 5, min 4. 25 dibagi 5, 5. Jadi jawaban gradiennya adalah min 4 per 5. Nah, ini untuk yang kedua, yaitu gradien yang melalui dua titik. Jadi kalau yang pertama tadi titiknya 2 juga ya, tapi yang satunya titik pangkal ya, titik pangkal 0,0. Jadi tidak terlalu dipakai di 0,0 tadi. Jadi langsung rumusnya gitu. Nah, gradien melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Jadi ini titiknya ada 2. Ya, titiknya ada 2, maka rumusnya M adalah delta Y per delta X. Delta itu adalah perubahan ya, perubahan Y. Berarti apa? Kita ambil aja rumus mudahnya, Y yang kedua dikurangi Y ke 1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini contohnya, di sini titik yang pertama di sini, titik yang kedua di sini. Kalau di sini adalah negatif 6,0, kalau ini 0,8. Ini hanya contoh gambarnya. Jadi kemiringannya itu berapa, seperti itu. Jadi sekali lagi gradien itu adalah kemiringan. Nah, di sini berikan contoh ya. Tentukan gradien suatu garis yang melalui titik 6, min 3 dan 2,5. Ya, jadi kita harus menentukan X dan Y-nya dulu ya. Ini 6 itu adalah X1-nya, 3-nya adalah Y1, 2 adalah X2, Y2-nya adalah 5. Kita tinggal memasukkan rumusnya, ditulis dulu sesuai dengan catatan tadi. Ya, jadi rumusnya tadi bisa ditulis di catatan. Y2 di sini 25 dimasukkan. Min ditulis dulu min. Jadi jangan keliru. Biasanya anak-anak itu minnya tidak diabaikan, langsung saja 5 dikurangi 3. Padahal 5 itu dari Y2. Min itu ditulis min dulu rumus. Lah Y1-nya apa? Min 3. Kalau sama-sama kalau min dikasih kurung supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan rumus minnya tadi. X2 2 ditulis dikurangi, dikurangi, X1-nya ditulis 6. 5 dikurangi negatif 3, jadinya 8. 2 dikurangi 6, negatif 4. 8 dibagi negatif 4, negatif 2. Nah, ini tentukan gradien persamaan garis melalui 6,2 dan titik 3,5. Ini sama ya, ditentukan dulu X1 dan Y1-nya. Ini mohon maaf, ini keliru. Ini harusnya di sini adalah X1 ya. Ini Y1, ini adalah X2, ini Y2. Maka rumusnya adalah sama ya tadi, Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya siapa? 5, ditulis, dikurangi itu adalah rumus, Y1-nya 2, X2-nya 3, tulis,
min dikurangi ya, sama-sama dikurangi, X1 nya 6, berarti 5 dikurangi 2, 3, 3 kurangi 6, min 3, 3 dibagi min 3, min 1. Nah, sedangkan di sini ada yang poin ketiga adalah gradien sejajar sumbu X dan Y. Nah, ini cukup dihafalkan aja ya. Yang pertama adalah gradien sejajar sumbu X. Nah, jadi garisnya itu sejajar sumbu X. Maka berapa gradiennya? M-nya adalah 0. Jadi ini cukup dihafalkan saja. Jadi gradien kalau sejajar sumbu X, gradiennya itu 0. Sedangkan gradien yang sejajar sumbu Y, ya sejajar sumbu Y ini, maka gradiennya itu tak terhingga. Jadi besarnya itu tak terhingga. Jadi seperti kalau kita ini garisnya itu tidak memiliki kemiringan gitu ya, miringannya itu tak terhingga, jadi sangat curam sekali, seperti apa namanya, jurang itu kalau seperti ini jurangnya sangat curam. Nah, sifat gradien dari dua garis ya, kedua buah garis dapat berkedudukan sebagai saling sejajar atau saling tegak lurus. Hubungan kedua garis tersebut membuat nilai gradien garis tersebut mempunyai hubungan. Nah, di sini yang pertama adalah gradien garis yang saling sejajar. Hubungan nilai gradien dari dua buah garis yang saling sejajar adalah sama. Jadi kalau ada dua garis, gradiennya kemiringannya itu sama, maka pasti dia itu saling sejajar. Atau kita balik, jika dua buah garis saling sejajar, maka gradiennya itu sama. Misalkan diketahui dua buah garis G dan garis H saling sejajar. Nih, garis G dan H saling sejajar, maka hubungan nilai gradien antara kedua garis tersebut adalah sama. Jadi nilainya sama. Nah, di sini saya kasih contoh. Sebuah garis lurus memiliki persamaan 6Y plus 3Y min 8 sama dengan 0. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan persamaan tersebut. Ingat ya, kalau sejajar pasti gradiennya sama. Jadi nanti kita cara menjawabnya, langkah pertama mencari gradien garis yang pertama. Jadi mencari gradien pada soal 6Y plus 3X min 8 sama dengan 0. Ingat pertemuan pertama dulu, yaitu gradien part pertama. Kita tentukan dulu A, B nya. Karena apa? Rumus gradien adalah min A per B. A adalah siapa? Angka yang di depannya X. Nah, ini 3. B, angka yang di depannya Y, 6. Maka gradiennya adalah min A per B. Min nya ditulis dulu, A nya 3, B nya 6. 3 dibagi 6, sederhanakan setengah, jadi min setengah. Langkah kedua, sifatnya apa? Sejajar. Sejajar itu bagaimana? Gradiennya itu sama. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan min setengah. Jadi kalau garis pertama itu gradiennya min setengah, maka gradien yang kedua juga min setengah. Kok bisa? Karena sifat sejajar. Kalau sejajar itu sifatnya gradiennya itu nilainya sama. Jadi kalau disuruh mencari gradien yang sejajar dengan garis yang pertama, gradiennya ya sama, min setengah. Kalau gradien yang pertama 2, gradien yang sejajar juga 2. Jadi mengikuti karena sifatnya sejajar. Nah, ini contoh soal yang sering keluar di saat ujian ya. Di antara persamaan garis berikut ini ya, nomor 1, 2, 3 dan 4, manakah yang saling sejajar? Nah, ini gampang. Jadi kalau soalnya semacam ini tinggal dicek gradien-gradiennya. Nanti kalau gradien yang sama, nah itulah garis yang sejajar. Kita cek dari nomor 1, 2Y. Nah, ini caranya sudah pernah di part pertama ya. Jadi dijadikan satu tempat dulu. Berarti 8X min 2Y plus 20. Jadi yang pindah itu yang pindah adalah 2Y. 2Y dari positif 2Y pindah jadi min 2Y. Maka MNA per B, A-nya siapa? 8 ya. Y-nya siapa? Y-nya B-nya berapa? Min 2, karena angka yang di depan huruf Y, min 2. Berarti min dalam kurung 8 dibagi min 2. 8 dibagi min 2 min 4, min ketemu min 4. Begitu juga dengan ini, 6Y pindah menjadi min 6Y. Maka M adalah min A per B, A-nya 12 yang di huruf di depan angka di depan X per min per B. B-nya adalah min 6. 12 bagi min 6, min 2, min dalam kurung min 2, 2. Begitu juga dengan 3, 3Y-nya berpindah dari positif 3Y jadi min 3Y, maka M adalah min A per B. A-nya adalah 12, B-nya adalah min 3. Min 12, min 3 jadinya 4. Yang terakhir juga sama, 3Y-nya berpindah ya jadi positif
jadi negatif, maka M-nya adalah min 2. Jadi grafik yang saling sejajar, pilih yang gradiennya sama, yaitu kita cek 1 gradiennya 4, 2 gradiennya 2, persamaan 3 gradiennya 4, yang keempat gradiennya min 2. Jadi yang sama adalah 1 dan 3, yaitu sama-sama gradiennya 4. Nah, ini untuk pembahasan yang terakhir, gradien garis yang saling tegak lurus. Hubungan gradien garis dari dua garis yang saling tegak lurus adalah lawan kebalikan dari gradien yang lain. Nah, di sini saya kasih gambarnya seperti ini. Yang namanya tegak lurus itu, ya, yang satu tegak, yang satu lurus, ya. Maka ini sifatnya kalau dikalikan sama dengan min 1. Nah, biasanya kalau ini agak susah dipahami, nah ini saya gunakan kata lawan kebalikan. Jadi lawan itu apa? Kalau yang satunya positif, satunya berlawanan negatif. Kalau yang satunya negatif, satunya positif. Kebalikan ya angkanya dibalik. Misalkan yang satunya 2/3, yang satunya jadi 3/2. Misalkan garis G dengan H tegak lurus. Nah, di sini ada P, ya. Misalkan saya memiliki persamaan gradiennya P, yang kedua A per B, yang satunya min M per N. Maka berapakah gradien yang satunya jika antara G dan H saling tegak lurus, ya. Kita lihat P itu kan sama aja dengan P per 1. Jadi jangan bingung, jadi kalau angkanya itu hanya satu angka atau bulat, itu digunakan per 1 untuk membantu. Kenapa? Karena nanti ada kata kebalikan ini. Ada kata kebalikan. Kalau lawan kan pastinya ini positif, sininya nanti negatif. Ini positif kan, ini nanti negatif. Kalau ini negatif, ini positif. Kalau kebalikan berarti kan angkanya tinggal dibalik. Contoh P, ya. Tadi soalnya P, maka bisa dituliskan nama lainnya P adalah P per 1, ya. Lalu bagaimana dengan MH? MH adalah 1 per P, ya. Ingat tadi kan di sini positif, jadinya di sini negatif. 1 per P. Jadi kalau misalkan di sini gradiennya 2, maka di sini min 2 jadinya berapa? 2/1. Kalau dibalik 1/2. Begitu juga dengan A per B, ya. A per B ini kan positif, kalau diubah berarti menjadi negatif B per A. Jadi angkanya dibalik. Begitu juga dengan soal yang terakhir, itu kan tandanya negatif. Jadinya positif N per M. Begitu. Nah, di sini saya kasih contoh. Diketahui sebuah persamaan garis lurus 2x plus y min 6 sama dengan 0. Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, sama langkahnya seperti yang tadi. Langkah pertama mencari gradien garis yang pertama. 2x plus y min 6 sama dengan 0. Nah, kita tentukan A-nya. A itu angka yang di depan X. A 2, B-nya 1. Nah, di sini B-nya itu kan di depannya tidak ada angka. Sudah Bubin jelaskan sebelumnya di gradien part pertama, kalau tidak ada angka berarti dia 1. Maka M1 nya adalah rumusnya min A per B. Rumusnya itu sudah dijelaskan di part pertama. Sama dengan min-nya ditulis dulu rumus. A-nya siapa? 2, B-nya adalah 1, min 2. Min 2 atau min 2/1 juga bisa. Langkah kedua adalah, mohon maaf ya, ini adalah harusnya tegak lurusnya. Tegak lurus M1 sama dengan min 2. Ya, yang tegak lurus dengan M1 min 2 adalah, jadi gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan tersebut adalah, ya, kalau ini negatif jadinya positif, kalau di sini 2/1 jadinya 1/2. Ingat ya, lawan kebalikan. Nah, ini contoh sama seperti contoh sebelumnya, ya. Perhatikan persamaan garis berikut. Ada 4 persamaan. Pasangan garis yang saling tegak lurus adalah nomor. Nah, dengan cara yang sama di sini, ya. Kita langsung saja, M-nya adalah min A per B, A-nya adalah 2, B-nya min 1, jawabannya 2. Untuk yang kedua, M-nya adalah min A per B, A-nya 4, B-nya adalah 2, min 2 jawabannya. Yang ketiga, M min A per B, A-nya adalah 3, B-nya 6, min setengah. Yang keempat, M adalah min A per B, A-nya 6, B-nya 3, min 2. Jadi grafik yang saling tegak lurus, pilih gradien yang saling lawan berkebalikan, yaitu, nah lihat nih, kalau 1 dan 2 kan nggak mungkin, ya. Ini hampir sama tetapi cuma tandanya berlawanan. Begitu juga dengan min 2, 2 dan 4 ini kan min 2 sama min 2. Kalau min 2 sama min 2, 2 dan 4 ini saling sejajar. Tapi kalau di sini yang berkebalikan, yang betul adalah 1 dan 3. Dilihat, 1 adalah 2, kalau 3 adalah min setengah. Satunya positif, satunya negatif. Satunya 2, satunya
1/2. Kenapa kok bisa 2 sama 1/2? Karena 2 itu 2/1, kebalikannya adalah 1/2. Nah, itu saja dari Bu Pipin, nanti bisa dipahami sedikit demi sedikit. Kalau ada hal yang penting bisa dicatat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.